Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ayol ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wal akhwat. Kembali kita melanjutkan kajian kita dan pembelajaran kita pada pelajaran fikih mawaris. Sebelumnya afwan ada beberapa pengulangan, tadi ada error di sistem sehingga terjadi beberapa pengulangan. Rizky coba ditakkid kembali agar semuanya dikirim, karena tadi antum link Zoom-nya itu berbeda-beda antara per grup dan grup yang lain itu nggak sama, sehingga mereka nggak bisa masuk. Ini Anda kirim ulang, Ustaz. Nah. Anda kirim ulang, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Langsung saja kita lanjutkan pelajaran kita pada bab faraid. Ya, sebelumnya kita sudah sampai aina wasalna ya Ibnu Khuzaimah? Ya akhi Ibnu Khuzaimah, aina wasalna? Nam. Safhah kam? Halaman ke berapa? Ya, Ibnu Khuzaimah suaranya terputus-putus. Nah. Nah, halaman 24. 24 Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Sebelumnya kita sudah mengambil ukhtun li'ab. Ini sudah diambil sebelumnya. Berarti kita sekarang mengambil orang yang setelahnya, yaitu di antara orang-orang yang mendapatkan sepertinya sudah selesai. Akan kita ambil beberapa latihan ya, sebelum kita masuk kepada ashabur rubu'. Nah, kita ambil beberapa latihan. Ya, yang pertama Ibnu Khuzaimah. Silakan. Hadir ya Ustaz. Hadir. Antum lihat permasalahan yang ke-11. Halaman yang ke-6, permasalahan yang ke-11 Ustaz. 6. Nah. Ukhtun li abin summa ibnu ibnin. 6 Ustaz. Ukhtu li abin mahjuba ya Ustaz, li'anna fihi fara' warisat. Ya, wa huwa ibn. Ya, karena adanya fara' waris dzakar. Sahih. Naam, fara' waris dzakar, naam. Idzan huwa minal ashabil ta'sib ya Ustaz. Min ashabit ta'sib, sahih. Nah. Jadi semuanya untuk siapa? Semuanya untuk ibn Ustaz, yaitu cucu. Nah, cucu laki-laki. Semuanya. Amma ukhtu li abin mahjuba Ustaz. Naam. Sahih, naam. Semuanya untuk ibnu ibnin. Kenapa semuanya untuk ibnu ibnin? Karena dia adalah ashabul ta'sib. Ashabul ta'sib, kalau tidak ada lagi yang berhak mewarisi, misalnya tidak ada lagi yang berhak mewarisi, maka semuanya itu untuk ahlul asabah. Ahsanta ya Ibnu Khuzaimah, barakallahu fiik. Jazakumullah khair ya Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Sekarang kita ambil permasalahan yang ke-13. Nah, ar-raqam ats-tsalitsata 'asyara. Baik, siapa yang ingin mencoba dari ikhwan maupun akhwat, tafadhal. Nah. Nih, permasalahan yang ats-tsalitsata 'asyara. Nah, tafadhal.
Yang ingin mencoba mungkin silakan berikan raise hand, insyaallah nanti akan ana tunjuk dan ana bukakan mic-nya insyaallah. Tafadhal. Ukhti Nuraini, tafadhal ya ukhti Nuraini, barakallahu fiik. Nah, silakan dibuka mic-nya. Nah. Ats-tsalitsata 'asyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Permasalahan nomor 13, ukhtun li abin sama 10 akhun li abin, mereka sama-sama dapat asobah. Si ukhtun li abin dapat 1 bagian dan 10 akhun li abin dapat 20 bagian. Jadi masing-masing mendapatkan berapa? Masing-masing mendapatkan Yang akhun li abin. abin ini dapat 2, Ustaz. Sahih. Jadi akhun li abin dia mendapatkan 2 bagian dan ukhtun li abin mendapatkan 1 bagian. Ahsanti ya ukhti Nuraini, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Sekarang kita ambil permasalahan yang ini, yang ke-17. As-sabi'ata 'asyara. Tafadhal. Siapa yang ingin mencoba? As-sabi'ata 'asyara. Man arada an yuhawil? Siapa yang ingin mencoba? Tafadhal. As-sabi'ata 'asyara. Minal ikhwan wal akhwat. Tafadhal. Silakan. Nah, la ahad yastati. Andi Fikri, tafadhal ya akhana Andi Fikri. Nah, silakan dibuka mic-nya, barakallahu fiik. Ukhtu li abin raqiqah mahjubah, akhun li abin asabah. Nah, jadi semuanya untuk siapa? Akhli abi ya. Ya, semuanya untuk akhli abin. Nam ahsanta, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, sekarang terakhir kita ambil yaitu ini yang permasalahan yang ke-20. Nah, ini dia. Ada ukhtun li abin dan ibni akhin li abin. Nah, tafadhal. Hayya. Siapa yang mau mencoba? Tafadhal. Tafadhal. Man arada an yujarrib. Jadi permasalahannya ada ukhtun li abin, ada ibnin li abin. Nah, kita jadi permasalahannya ada ukhtun li abin dan ada ibni akhin abinam. Ini kita belum masuk pelajaran ya, ini murojaah dulu beberapa pelajaran yang lalu. Tafadhal. Itu halaman ke-25, Ibu. Halaman ke-25, permasalahan yang ke-20. Al-mas'alatul al-'ishrun. Tafadhal, siapa yang ingin mencoba? Man arada an yuhawil. Itu ada ukhtu'an. Ini dan ini. Tafadhal. Silakan bagi yang ingin mencoba menjawab. Minal ikhwan wal akhwat ma fi muskilah, la ba's. Jadi ada seseorang meninggal, misalnya al-muwarrith, itu orang yang akan mewariskan harta, yaitu pewaris, meninggal. Ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan
satu ukhtun li abin, dan satu lagi ada ibni akhin li abin. Ada cucunya akhin li abin. Nah, silakan. Tafadhal min al-akhawat wal ikhwan. Ibu Sri, nah. Ibu Sri. Silakan Ibu dibuka mic-nya, tafadhal. Silakan. Tafadhali. Nah. Ya, sudah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih Ustaz. Saya mau tanya dulu nih Ustaz. Kok nggak kelihatan ya? Yang Ibn apa ini Ustaz? Ibnu. Jadi Abi itu jadi gini, ini cucunya si akhin li abin. Ini kan cucu nih. Kalau ini kan anaknya. ya. Ini anaknya anak, berarti cucu. Cucunya Ya, cucunya akhin li abin. Cucunya, kita punya saudara seayah. Kita punya saudara seayah. Ada cucunya ke bawah. Cucunya itu dapat berapa? Misalnya, sana ada orang meninggal. Ya, Dia paham mempunyai satu ukhtun li abin dan ada cucunya akhin li abin. Ya, paham Ustaz. Saya coba ya Ustaz ya. Tafadhali Ibu, barakallahu fiik. Saya coba untuk Ibn akhi li akhin itu asobah. Untuk uhtun li abin setengah Ustaz. Ya, setengah. Kenapa dia setengah? Karena tidak ada saudaranya. Ya, karena ibni akhin li abin, cucunya ini enggak ada pengaruhnya. Ini tidak ada pengaruh bagi bagi ukhtun li abin. So, jadi ini tetap mendapatkan an-nus setengah. Ini al-baqi. Jadi yang pertama Asobah ya Ustaz ya? Ya, asobah itu sama al-baqi, Bu. Jadi yang pertama kali kita berikan dulu ashabul furud dulu. Tadi mulai dari sini kan? Ya, setengah. Wah, Ya, betul. bukan maksud saya. Tadi Ibu mulai dari ibni akhin kan? Ya, betul Ustaz. Ya, mulai dari dulu Ibu. Mulai dulu dari ashabul furud. Baru Kalau saya pada Afan Ustaz, yang saya tadi yang bawah tuh belum paham apa artinya, kan saya bahasa Arab. Maaf Ibu sekalian, insya Allah nanti paham. Begitu tahu, saya ambil dulu, kemudian yang ini yang utama, uhtun li abin setengah. Taib, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khair Ustaz. Nah. Ahsanti Ibu, barakallahu fiik. Amin. Barakallah. Ya, kemudian kita lanjut kepada permasalahan yang berikutnya, yaitu orang-orang yang mendapatkan ar-rubu'u minal mal. Orang-orang yang mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Nah, jadi kita mulai mempelajari orang-orang yang mendapatkan, siapa sajakah orang-orang yang mendapatkan ar-rubu'u minal mal. Nah, Rizki mawjud? Akhuna Rizki mawjud? Rizki, anta hadir atau anta ghaib? 6 Ustaz, hadir Ustaz. Coba di-share lagi itu, diulang di beberapa grup tadi antum kan? Ya Ustaz. Ulang-ulang. Nah, kayaknya ada Ya. yang belum Tadi masuk. laptopnya tadi nge-restart sendiri Ustaz tadi Ustaz. Mungkin kayaknya kepanasan Ustaz. Ya. Silakan antum share lagi kepada teman-teman yang lain. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, sekarang kita masuk kepada ashabur rubu' sinfan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui di sana ada beberapa orang yang mendapatkan ar-rubu'u 1/4 daripada harta warisan. Baik, sekarang kita baca. Man arada an yaqra, siapa yang ingin baca? Tafadhal. Aman. Ibu Sri, tafadhali Ibu Sri, Masya Allah. Ibu Sri ya.
Saya Kak Ustadz. Nah, tafadhal, silakan Ibu dibaca ashabur rubu' sinfan. Ashabur rubu ya, ashabur rubu yang mana Ustadz? Halaman 26 Ashabur Ibu. rubu, oh nggih. Ashabur rubu, bismillahirrahmanirrahim. Ashabur rubu sonfana, Sinfan. sinfana, minal warosi, Minal warasati. minal warosati, Nah, azauj, nah, rokom wahid azauj, rokom isnain, Nah, azaujah, au azaujat, nah, az-zaujah atau az-zaujat. Ahsanti barakallahu fiik. baca Al-an, nah, ma fi muskilah. Yang pertama, wahid az-zauju. Silakan Ibu. Oh iya lanjut. Lanjut. Wahid azauj ya hida Ya, hidu ya khudu. ya hudu arroba Ar-rubu'a. arrubu'a bisyarita Bisyartin. wasyarti Bisyarti wujudil far'il warithi. syarti wujudul far'il Warithi. warisi az-zaujah. Lizawjah. Naam. Qala Allah Ta'ala. Qala Ta'ala. Qala ta'ala fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Naam. Ahsanti Ibu Sri barakallahu fiik. Insyaallah makin bagus bacaannya, masyaallah. Barakallahu fiik Ibu Sri wa jazakillahu khairan. Sekarang kita lanjut. Al-an wasil qira'ah. Thaniyan az-zawjah man arada an yaqra' min ar-rijal. Al-an natlub min at-tullab. Karman. Nah. Karman. Tafadhal ya akhi Karman atau ya Pak Karman, barakallahu fiik. Nah. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Atau Ibnu Khuzaimah, silakan dibuka ya mic-nya. Karena soalnya hadir ya Ustaz. Enggak pakai mouse nih Hadir. susahnya. Naam, Ustaz, hadir Ustaz. Nah. Az-zawja Ustaz. Nggak, tadi Ana Pak, Ustaz. masalahnya Pak Karman, soalnya antum nanti Naam. bantuin buka-buka Hadir. mic. Nah, Siap, antum lihat, siap Ustaz, siap. Antum lihat di chat ya, barakallahu fiik. Silakan Pak Siap, Karman, Ustaz. barakallahu fiik Pak Karman. Nama Ustaz. Tanbiyahi. Nama Ustaz, sahih. Langsung saja ke nomor 2 dulu, Pak. Isnain yakni zaujati au zaujat. Az-zawjatu aw az-zawjatu. Az-zaujatu au zaujat. Ya'khudna rub'u bisyurtin. Bisyurtin. Adam. Bukan bisyurtin, bisyartin. Bisyartin. Nah, bisyarti adamil far'il warithi. Bisyarti adamil far'il warisi lizauja sawa'an kana munhinna au man ghairahinna. Sawa'an kana minhunna. Sawa'an kana minhunna au man ghairahunna. Au min ghairihinna. Oh, sawa'an kana man Ustaz minhunna Au min ghairihinna. minhunna au min ghairuhunna. Min ghairihinna. Min ghairihinna, afwan Ustaz. Nah, Qala ta'ala walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun. nah, ahsan, tabarakallahu fiik wa jazakallahu khair. Al-an mungkin silakan Ibnu Khuzaimah dibaca dari awal secara cepat. Iqra' min Naam al-bidayah. Ustaz. Silakan dibuka kembali mic-nya Ibnu Khuzaimah. Nah. Naam ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
أصحاب الربع صنفان من الوارثة الزوج minal warasati. من الورثة أولا الزوج ثانيا الزوجة أو الزوجات أولا الزوج يأخذ الربع بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة قال تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا ثانيا الزوجة Sebentar, kita jelaskan dulu. Itu ada tanbih. Iqra tanbih, baca tanbihnya. تنبيه يحجب الزوج إلى الربع سواء كان الفرع الوارث منه أو من غيره أو من زنا. Taib. Anda jelaskan dulu. Ini ada penjelasan. Jadi suami itu dia termahjub atau pindah dari setengah kepada ar-rubu' karena adanya anak dari istri. Nah, jadi di sini yang pertama kan sebelumnya kita tahu bahwa suami itu bagian dia tuh yang pertama kan setengah. Tapi kadang dia bisa berubah kepada seperempat kalau ada apa? Kalau ada fara' minaz zaujah. Nah, itu minal muwarrithah. Dari istri yang meninggal. Baik, Iqra tanbih. تنبيه Nah, يحجب الزوج إلى الربع سواء كان الفرع الوارث منه أو من غيره أو من زنا. ya. Baik itu anak itu adalah anak dari dia, misalnya dari pernikahannya dia. Misalnya si Muhammad nikah sama Aisyah. Kemudian punya anak. Namanya misalnya Abdullah. Ini kan anak dari mereka ini. Anak dari ini kan. Sawa'un kana minhu. Anak dari Muhammad misalnya. Ada si Abdullah ini. Maka si Muhammad ini berpindah daripada an-nisf setengah kepada ar-rubu'. Fahimna? Bisa dipahami? Jadi kalau ada anak baik itu dari suaminya, dari misalnya kan ini az-zawju. Misalnya namanya Muhammad tadi. Kan kita mengkaji hartanya Aisyah. Jadi nggak sama Ahmad. Jadi Ahmad ini dia akan mendapatkan setengah kalau ada anak dari Aisyah. Baik itu anak daripada si Ahmad atau anak daripada suaminya yang sebelumnya. Misalnya suaminya sebelumnya misalnya Abdurrahman misalnya. Ini suaminya yang sebelumnya, mereka menikah, kemudian punya anak misalnya. Fatimah misalnya. Misalnya seperti ini. Jadi misalnya suami ini sudah meninggal atau bercerai, tidak ada lagi hubungan misalnya. Jadi kalau ada anak dari si Aisyah ini, walaupun bukan anak si Ahmad, maka Ahmad tetap mendapatkan ar-rubu' minal mal. Wadih? Bisa dipahami? Kaifa ya ikhwan wal akhwat, bisa dipahami? Atau anak dari hasil zina. Tadi kan sebelumnya di sini dikatakan si suami ini mendapatkan seperempat, maksudnya turun daripada setengah kepada seperempat kalau ada anak dari Aisyah. Baik itu anaknya langsung, anaknya si Ahmad misalnya dengan pernikahan mereka punya anak misalnya seperti ini,
Karena tadi anaknya siapa tadi? Abdullah. Atau bukan anak daripada si Ahmad. Anak daripada suaminya tadi yang di sini, suaminya yang sebelumnya. Misalnya tadi di sini si fulan. Ini anaknya. Kalau ada si fulan ini, maka si suami yang sekarang ini tetap mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Atau wal'iyadzubillah, ini kita ubah namanya karena ini kan namanya nama baik. Kita ubah ya namanya. Misalnya si fulan dan fulanah, wal'iyadzubillah, misalnya maaf berzina. Lahirlah misalnya ibnun atau bintun, hasil daripada anak zina. Anak zina sebagaimana yang kita pahami di dalam syariat, hukumnya itu nasabnya terputus kepada ayahnya. Dia nggak ada lagi hubungan sama. Jadi ayah ini, si fulan ini kan memang ayah biologisnya kepada ibnun ini. Memang ayah biologisnya, memang dari darah dagingnya. Tapi dikarenakan itu tidak syar'i, maka dia tidak dianggap sebagai ayah yang syar'i. Maka antara si Muhammad dan anaknya, anak biologisnya ini, tidak ada lagi namanya saling mewarisi. Tapi, ada tapi rupanya si anak ini dia dinisbatkan dan dinasabkan kepada ibunya. Ini ibunya. Kepada ibunya. Dan mereka saling mewarisi. Ini kan nggak ada hubungannya sama, ini kan peta, ini kan nggak ada hubungannya sama bintun atau ibnun. Jadi, kalau misalnya si fulanah ini wafat, dan dia ada anak daripada hasil zina, maka si suaminya ini, walaupun misalnya mereka nikah, dan anaknya bukan anak syar'i, tapi kan anak ini kan ada nasabnya kepada ibunya. Tetap sang suami ini mendapatkan ar-rubu minal mal. Berpindah daripada setengah kepada ar-rubu. Taib. Bisa dipahami yang tanbih itu, ikhwanul akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami at-tanbih? Kaifa? Sepertinya ada gangguan di kameraannya. Ya, bisa dipahami? Ini adalah gambar di perpustakaan Jami'ah Malik Saud. Jami'ah Malik Saud. Jadi foto ini bukan foto di internet. Ini adalah foto yang Anda ambil langsung daripada perpustakaan Jami'ah Malik Saud. Ikhwani azani Allahu wa iyyakum jami'ah. Enggak ada muncul apanya maksudnya. Sekarang bagaimana? Apakah terputus-putus? Taib, sebentar. Sepertinya. Kaifa ya Ibnu Khuzaimah? Apakah terputus-putus? Barakallahu fiik. Suara antum wadih jiddan ya Ustaz, wadih jiddan, alhamdulillah. Berarti itu sinyalnya di daerah masing-masing. Nah, barakallahu fiik, tidak apa-apa. Jazakallahu khairan. Yaitu dia tentang tanbih tadi ya, tentang tanbih. Baik, kita pakai aja ini mouse. Kembali kita kepada kitab. Jadi ini ada tanbih, yuhjabuz zawju ilar rubu'i. Jadi suami ini termahjub. Jadi ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'ah. Kita kembali lagi.
hajab itu ada dua macam. Nanti akan kita pelajari pada babnya, babul hajab. Ada dua macam. Ibnu Khuzaimah, apakah tidak ada suaranya? Ada Ustaz, alhamdulillah. Oh, Ana dengar suara antum. berarti itu memang di sini masing-masing Ibu ya. Masya Allah, tidak apa-apa. Semoga tidak apa-apa. Semoga kita bersabar ya. Begitulah tantangan kalau belajar jarak jauh. Barakallah. Jadi ada namanya hajabul hirman. Ada namanya hajabun nuqsan. Ada namanya hajabul hirman dan ada namanya hajabul nuqsan. Kalau hajabul hirman ini dia menghalangi semuanya 100%. Contohnya ada seperti ibnun dan akhun atau ukhtun. Jadi ini namanya hajabul hirman. Jadi ibnun ini, anak laki-laki ini, dia memahjubkan atau menghalangi akhun atau ukhtun hirman, menghalangi total sehingga tidak dapat apa-apa. Itu namanya hajabul hirman. Hajabul hirman. Ada yang kedua namanya hajabun nuqsan. Seperti apa? Seperti ada ibnun atau bintun, ada az-zawju atau ada az-zawjah. Ini hajab juga namanya. Namanya hajabun nuqsan. Dia menghalangi, mengurangi bagian daripada asalnya. Yang awalnya kan kita ketahui az-zawju ini mendapatkan setengah kalau nggak ada anak. Tapi kalau ada anak dia turun kepada ar-rubu. Namanya hajabun nuqsan. Akan kita pelajari pada babnya insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Kita lanjutkan. Karena nanti antum jangan bingung ya. Ini apa Ustaz maksudnya Ustaz? Ini kok dibilang yuhjabuz zawju ila rubu'i. Kok dia mahjub tapi kepada rubu? Nah, jangan heran. Hajab itu ada dua macam. Ada hajabul hirman dan ada hajabun nuqsan. Jadi di sini namanya hajabun nuqsan. Jadi suami itu terhalang dan dia dapat bagian 1/4. Sawa'an kanal far'ul warithu minhu, baik itu karena anak yang langsung dari dia sama istri, memang anak kandungnya, atau min ghairihi, adanya anak bukan dari dirinya, misalnya anak dari bawaan suami dengan istri dan suami yang sebelumnya. Mungkin istrinya ini adalah orang yang pernah menikah sebelumnya dan misalnya suaminya meninggal atau bercerai, kemudian perempuan ini, istri ini meninggal. Walaupun anak bawaan istri dari suami sebelumnya ini nggak ada hubungannya sama suami yang sekarang, tapi suami yang sekarang tetap mendapatkan pengaruh. Turun dia daripada an-nisfu ila ar-rubu. Atau minaz zina, atau tadi yang menggambarkan anak yang hasil daripada zina, walaupun bukan anaknya syar'i, tidak ada nasab antara dia sama anak yang biologis ini, tapi anak ini ada hubungan dari ibunya. Maka karena itu adalah ibunya, maka suaminya yang tadi yang dia pernah berzina sama laki-laki itu tetap mendapatkan pengaruh daripada an-nis kepada ar-rubu. Nah, al-an az-zawjat. Baik, al-an man yaqra? Nah, minal akhwat, tafaddali.
Desra, nah ini Desra nih tadi nih. Tafaddal ya ukhti Desra, barakallahu fiik. Nah. Iqra'i thaniyan. Ini. Thaniyan az-zawjatu aw az-zawjat. Halaman 26. Az-zawjatu aw zawjat. Nah. Ya'khuzani. Ya'khudna. Mereka. Ya'khudna. Ya'khuzna ar-ruba'i bisyurti adamu. Nah. Adamul Bisyarti. Nah. Bisyarti adamil far'i. Adamil far'i warisi. Bizauji. Sahih. Sawa'an kana minhunna aw min ghairihunna. Nah, sawa'an kana minhunna aw min ghairihinna. Sahih. Qala ta'ala walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Nah. Baik, ahsanti barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ahsanti ya Desra. Zadakillah al-hirsa wal ijtihad. Sekarang minal ikhwan, saya tunjuk saja ya. Mungkin kalau nggak ditunjuk mungkin ada yang malu-malu nih. Bapak Nana Suryana. Mana Bapak Nana? Tafadhal Pak Nana. Iqra. Nah Ustaz. Mulahadhah. Mulahadhah. Tarithu zaujati. Tarithu zaujatu al-ma'qudu 'alaiha min zaujihal mutawaffa walau lam yadkhul biha. Amal mutallaqatu talaqan. Roji'an tarisuhu wa yurithuha. Tarithuhu wa yarithuha madamat fi iddatiha. Ama idza intahat iddatuha aw kana at-talaqu ba'inan fa innaha la taratha malam yaqsud. la tarithu. Fa innaha la tarithu malam yaqsud haramaniha. Malam yaqsud hirmanaha. Malam yaqsud hirmanaha. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Sekarang orang yang mendapatkan bagian seperempat ialah az-zaujatu awiz zaujat. Baik, akan kita jelaskan pakai ini ya, pakai papan tulis. Tutup dulu. Ibnu Khuzaimah silakan dibaca ya. Hadir ya Ustaz. Ya, Iqra. Anda sambil tulis. Az-zawjatu aw az-zawjat ya Ustaz? Ya, naam. Naam, az-zawju aw az-zawjat ya'khudna ar-rubu'a bi syartin adamil fara'il warith. Nah, terus sawa'an kana. Naam, sawa'an kana minhunna aw min ghairihinna. Nah, jadi sekarang kita ingin mempelajari az-zawjatu aw az-zawjat, mereka mendapatkan bagian setengah. Baik itu mereka satu orang zaujah saja, atau mereka berempat atau berdua atau bertiga. Misalnya ada berdua misalnya. Tetap mereka mendapatkan seperempat. Tetap mereka mendapatkan seperempat. Jadi jumlah itu tidak berpengaruh. Kalau istrinya satu orang,
terus karena tidak ada anak laki-laki, anak daripada suaminya, maka dia mendapatkan 1/4 daripada harta warisan. Kalau mereka berjamaah, berdua atau lebih, maka mereka mendapatkan 1/4 bersama-sama. Bukan masing-masing 1/4. Nah, jangan disalahpahami ya. Oh, 1/4 berarti habis dong harta Ustaz. Kalau istrinya 4. Istrinya 4. 1, 2, 3. Kalau semuanya dapat 1/4, habis dong hartanya. Alaysa kadzalik? Benar nggak Ibnu Khuzaimah? Betul, Ustaz. Ya kalau begini berarti habis hartanya. Kalau istrinya 4, kalau masing-masing dapat 1/4. Khata. Mereka mendapatkan 1/4 bersama-sama. Jadi kalau mereka berdua, ya 1/4 bagi 2. Kalau mereka bertiga, ya berarti 1/4 itu bagi 3. Kalau mereka empat misalnya, 1/4 ya bagi 4. Thayyib. Baik itu anak daripada suami mereka atau bukan dari mereka. Baik itu anak daripada mereka. Ini kita buat di sini az-zawju. Kita pahamkan. Az-zawju apa artinya? Suami. Misalnya ini yang mewaris, yang akan mewariskan harta. Kalau mereka menikah, terus ada anak daripada az-zawjah ini, al-walad misalnya, al-fara' misalnya, keturunan, maka ini mendapatkan bukan 1/4 lagi. Nanti akan kita pelajari namanya as-sumun. Jadi az-zawjah ini kalau ada anak, mereka mendapatkan 1/8. Atau seperti ini, atau seperti ini misalnya. Mungkin seperti ini. Contohnya lagi kasus yang lain. Kita hapus semuanya. Ada az-zawjah. Ada suami dan ada istri. Misalnya mereka baru menikah. Dan rupanya suami ini sebelumnya pernah menikah misalnya. Pernah menikah dengan istri sebelumnya. Mungkin istrinya itu meninggal atau bercerai. Yang penting tidak ada hubungannya lagi lah. Nah. Kemudian ada anak di sini. Tetap ini mendapatkan 1/8. Bukan 1/4 lagi. Karena adanya anak dari si zauj. Patokan kita adalah anak dari suami. Baik itu anak dari dirinya bersama suaminya, atau anak suaminya dengan istrinya yang lain. Tetap berpengaruh. Yang penting anaknya istri. Baik dari perempuan itu langsung, atau dari istri yang lain. Nah. Iqra' mulahadzah ya Ibnu Khuzaimah di bawahnya. Naam, Ustaz. Mulahadzah. Tarithu zawjatu al-ma'quda 'alayha min zawjiha. Al-ma'qudu 'alayha min zawjiha al-mutawaffa walau lam yadkhul biha. Amma Bentar, kita jelaskan dulu. Naam. Az-zawjah wa az-zawj. Jadi seorang istri ini tetap mendapatkan warisan daripada suaminya. Misalnya terjadi akad. Misalnya tadi pagi terjadi akad nikah. Ya, terjadi akad nikah. Iqra' ya Ibnu Khuzaimah. Naam, Ustaz. Walau lam yadkhul biha. Amma al-mutallaqatu talaqan raj'iyan
tarithuhu wa yarithuha ma damat fi iddatiha. Misalnya gini, misalnya suami ini, kita sekarang membahas kapan saja sang istri mendapatkan warisan daripada suaminya, atau kapan sepasang suami istri mendapatkan warisan. Di sini dikatakan, misalnya ada akad, misalnya tadi pagi, atau siangnya ada akad. Kemudian qadarullah sore-sorenya suami meninggal. Belum sempat berhubungan sama keluarganya misalnya, seperti itu. Tetap istri akan mendapatkan harta warisan. Begitupun sebaliknya. Selama sudah akad dan akadnya syar'i, maka mereka berdua menjadi orang yang saling mewarisi. Walaupun cuma al-ma'qudu 'alaiha, walaupun cuma akad, misalnya ada akad di sini. Akad nikah yang syar'i, ada akad. Maka akad ini menghubungkan antara suami dan istrinya. Walaupun belum yadkhul biha, walaupun belum berhubungan atau masuk kepada suaminya, misalnya belum bercampur, belum bersama, misalnya baru akad nih, baru selesai akad, selesai pesta misalnya, belum bertemu lagi mereka berdua, tiba-tiba salah seorang di antara mereka wafat, maka keduanya masih saling mewarisi. Begitupun misalnya kebalikan, misalnya di sini, misalnya yang meninggal itu misalnya istri. Misalnya baru pesta, rupanya kelelahan, nauzubillah, atau nauzubillah kena sebuah penyakit, nauzubillah kayak COVID lah misalnya, sehingga tidak bisa bersama-sama, kemudian meninggal. Walaupun belum bersama-sama, kalau sudah akad, maka mereka saling mewarisi. Kemudian amal mutallaqah, bagaimana kalau orang yang bercerai? Ini sudah Anda jelaskan sebelumnya ya. Kalau orang yang bercerai yang pertama, ya kalau misalnya tolaknya itu raj'i. Misalnya tolaknya itu tolak raj'i. Tolak raj'i. Tolaknya tolak raj'i. Misalnya terjadi perceraian di antara mereka berdua. Masih tolak raj'i, masih bisa rujuk. Nah, jadi tolak raj'i ini tolak yang masih bisa ada rujuk di antara keduanya. Selama belum selesai iddahnya, nah, misalnya 4 bulan kan, misalnya pada bulan kedua, mereka di antara mereka ada yang wafat, maka mereka saling mewarisi. Jadi kalau ditolak raj'i, mereka saling mewarisi selama mereka tidak selesai masa iddahnya. Misalnya kalau suaminya tidak wafat atau istrinya tidak wafat setelah masa iddah. Kalau udah lewat masa iddah, maka nggak ada lagi saling mewarisi. Misalnya ada sepasang suami istri, udah bercerai, udah setahun, maka meninggal salah seorang di antara keduanya, maka mantan istri dan suaminya tidak saling mewarisi lagi. Tapi kalau masih tolak raj'i, kenapa tolak raj'i ini mereka masih saling mewarisi walaupun misalnya mereka belum rujuk, walaupun belum rujuk. Misalnya kan 4 bulan tuh misalnya, walaupun belum rujuk, udah 3 bulan misalnya nggak rujuk-rujuk. Tapi kok masih dikatakan saling mewarisi? Karena mereka masih statusnya suami istri. Itu masih suaminya dan ini masih istrinya. Suaminya masih wajib menafkahi dia dan istri pun masih wajib mentaati suaminya. Selama itu talaknya talak raj'i yang tidak lebih daripada masa iddah. Jadi kalau ada di antara mereka wafat di talak raj'i itu di masa iddahnya itu, maka mereka berdua saling mewarisi. Yang kedua tadi tolaknya tolak ba'in. Ba'in ini tolaknya udah terpisah,
tidak bisa lagi dirujuk. Misalnya kalau rujuk, paling rujuknya harus dengan pernikahan baru. Nah, jadi kalau talak roji' itu, suami boleh kapanpun dia merujuk suami istrinya selama tidak lebih daripada masa iddahnya. Itu talak roji'. Adapun talak bain, udah terpisah, maka itu tidak ada rujuk baginya, kecuali ada beberapa hal. Tolak bain bagaimana misalnya? Ya misalnya ini tolak yang ketiga misalnya. Misalnya terjadi perceraian yang mungkin ini tolak yang ketiga ya, dari mereka berdua. Maka mereka berdua tidak saling mewarisi lagi. Karena kalau tolak bain itu tidak ada rujuk. Jadi kalau tolak pertama, perceraian pertama masih boleh rujuk kapanpun dia mau. Selama tidak lebih daripada masa iddahnya. Adapun tolak bain, maka tidak bisa langsung rujuk. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana Ustaz caranya kalau misalnya mereka mau rujuk lagi antara suami istri? Kan mereka masih saling cinta sebenarnya. Kadang emosi aja yang mungkin kelewatan. Ya, kalau orang yang sudah bercerai lebih daripada 2 kali, cerai yang ketiga, maka mereka tidak boleh langsung rujuk sebelum si istri misalnya menikah dengan suami yang lain dan dia dukhul biha dan dia bercampur bersama suami yang pertama itu, kemudian bercerai, barulah boleh nikah kembali. Itu kalau tolak 3 ya. Jadi kita belajar fikih juga ini. Jadi kalau tolak 3 itu jangan main-main. Jangan bergampang-gampang orang mengatakan, aku ceraikan engkau, aku ceraikan. Itu bisa dihitung. Karena di dalam agama, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara dalam agama, seriusnya dianggap serius, main-mainnya dianggap serius. Yang pertama apa? Yaitu an-nikah. Nikah. Jadi hati-hati bapak-bapak kalau bermain-main sama seorang ikhwan yang paham fikih ya. Nauzubillah. Kalau dia main-main seperti ini, aku nikahkan kepada anakku. Misalnya ada anaknya. Terus dia katakan, qabil tuh. Nah, itu bahaya. Itu udah terjadi nikahnya. Nah, yang pertama tentang nikah. Yang kedua tentang tolak. Tolak. Jadi kalau jangan gampang-gampang seorang laki-laki mengatakan kepada suami istrinya, aku talak, aku ceraikan. Ustaz kan maksudnya main-main, Ustaz. Nggak ada main-main. Kalau masalah itu tidak boleh dibawa main-main. Memang harus betul-betul orang berpikir sebelum bertindak. Contohnya lagi, bab rujuk. Bab rujuk itu juga nggak ada main-main. Nah, walaupun main-main, dianggap serius. Nah, seperti itu. Jadi kalau bab kapan suami dan istri itu saling mewarisi, yang pertama, kalau tolaknya tolak roji'i, mereka saling mewarisi. Kalau tolak bain, udah tolak yang ketiga atau lebih, maka tidak ada saling mewarisi. Kecuali kalau suaminya ini menceraikan istrinya fi maradi mautihi, sebagaimana yang udah Anda jelaskan sebelumnya. Kecuali suaminya menceraikan istrinya ketika dia sakit menjelang wafat untuk hirmaniha, untuk menghalangi dia dari harta warisan misalnya. Misalnya suaminya benci sama istrinya, kemudian menjelang wafat karena dia dendam, wal'iyadzubillah, semoga tidak ada yang seperti itu, maka seorang suami ketika dia wafat, walaupun dia udah menceraikan istrinya itu dan itu terhitung cerai yang ketiga, maka tetap sang istri mendapatkan harta warisan. Karena mengapa? Ini adalah di antara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya, kalau khulu, ada yang bertanya, kalau khulu, apa itu khulu? Taib. Ya, apa itu khulu? Barang siapa yang tahu, tafadhal. Apa itu khulu?
Tafadhal. Apa itu khulu? Ya, istri yang minta cerai. Misalnya, waliyadzubillah, ada seorang suami yang mungkin akhlaknya buruk kepada istrinya, atau tidak baik dan tidak menafkahi istrinya secara baik, sering menyiksa atau sering menghinakan, sehingga tidak mampu lagi untuk bersabar, memang tidak mampu lagi untuk bersabar. Jadi ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an, ada yang perlu dipahami. Cerai itu kadangkala bisa menjadi obat. Mungkin ada yang obat bagaimana Ustaz? Iya, obat kalau memang tidak mampu lagi bersama. Kalau memang tidak mampu lagi bersama, maka Allah jadikanlah jalan yang terakhir itu perceraian secara baik-baik. Contohnya, ada seorang suami, istrinya, waliyadzubillah, tidak seperti ini kita semuanya, insyaallah. Istrinya selalu membuka aurat, selalu tidak taat, melawan, merendahkan keluarganya, menyiksa anak-anaknya, dan yang lainnya. Udah dinasehatin berkali-kali, tidak bisa juga, sering terjadi pertengkaran, sering terjadi masalah misalnya seperti itu, maka di dalam Islam dibolehkan al-firaq, talak. Karena tidak mungkin semuanya itu dipertahankan kalau memang tidak bisa. Jadi cerai itu kalau bermudah-mudahan ini baru musibah. Baru satu kali masalah cerai. Kalau ada beberapa masalah cerai, itu salah, itu aib. Makanya di beberapa ayat atau di beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halali 'ala Allah at-talaq. Kehalalan yang paling Allah tidak benci, kehalalan yang paling tidak Allah sukai adalah at-talaq. Kalau itu bermudah-mudahan seperti itu. Nah, sekarang jangan tolak itu bukanlah jalan keluar yang pertama. Makanya nggak ada di dalam Islam ada masalah cerai, nggak ada. Itu memang jalan yang betul-betul terakhir, tidak mampu lagi barulah cerai. Karena kalau dipertahankan kadang bisa menyebabkan kemudaratannya lebih besar misalnya. Maka boleh talak. Tapi kalau talaknya itu biqasdil idrar, untuk memberikan mudarat kepada orang lain, untuk merendahkan, menghinakan, itu tidak boleh. Nah, kalau talak itu terjadi dari suami, maka masih boleh rujuk. Kenapa? Karena kan talak itu kan haknya suami. Dan dia boleh merujuk istrinya kapanpun dia mau, selama tidak lewat dari masa iddahnya. Merujuk itu dalam artian tidak perlu lagi pakai nikah baru, kembali aja seperti biasa. Aku rujuk kamu, dah biasa aja. Tapi kalau talak itu perceraian, khulu, diminta oleh istri, betul-betul tidak mampu lagi dipertahankan. Jadi enggak gampang bilang, oh enggak, gampang kok, gini. Itu bagi kita, bagi orang lain itu tidak bisa disamaratakan semua. Kalau memang tidak mampu lagi dipertahankan, kalau memang tidak mampu lagi dipertahankan, disamakan, jadi seorang istri boleh minta cerai ke mahkamah atau kepada suaminya, namanya khulu. Kalau khulu itu udah bain. Kalau bain, apa itu bain? Udah terpisah statusnya suami istri. Ustadz kok bain Ustadz? Kan masih iddah. Iya. Kalau rujuk itu, kalau yang cerainya itu dari suami. Adapun dari istri itu nggak ada rujuk lagi. Kalau mau rujuk, udah rayu mantan istrinya,
Kalau dia masih sayang, masih cinta, ya udah nikah lagi. Kalau memang kalau kita katakan udah rujuk lagi, berarti apa guna khulu? Kalau kita katakan ada Ustaz, rujuk lagi Ustaz. Iya, kalau seperti itu, terus apa manfaatnya khulu bagi suami, bagi istri? Bukankah istri itu mau lepas daripada suaminya dikarenakan ada bla 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 bla? Kalau ada rujuk sebagaimana tolak, berarti ya nggak ada faedahnya dia khulu. Nah, jadi khulu itu la raja'ata fihi. Khulu itu tidak ada rujuk di dalamnya. Kecuali ada pendapat sebagian ulama yaitu Ibnu Hazm wallahu alam, beliau mengatakan ada rujuk. Tapi yang roji jumhur ulama mengatakan khulu itu tidak ada rujuk lagi. Tapi tetap ada iddah. Maksudnya apa Ustaz? Nggak ada rujuk tapi ada iddah. Iya. Iddah itu selama masa iddahnya perempuan tidak boleh menikah. Selama masa iddahnya perempuan tidak boleh menikah. Namanya baca ya. Kalau cerai mantan istri atau suami punya hak waris, ya mereka kalau cerai selama masih dalam masa iddah, mereka masih saling mewarisi. Adapun anak itu nggak ada hubungannya sama perceraian bapaknya atau ibunya. Kalau misalnya bapak sama ibunya udah cerai, satu anak dibawa sama ibunya, satu anak lagi dibawa sama suaminya. Ya tetap kalau anak yang bersama suaminya ini kalau ibunya meninggal, anak yang sama suaminya dia bawa sama suaminya tetap mendapatkan uang warisan daripada ibunya, atau sebaliknya anak meninggal bapaknya, sementara satu anak dibawa sama ibunya, maka anak yang dibawa sama ibunya ini tetap mendapatkan warisan daripada bapaknya, walaupun dah pisah, walaupun nggak pernah ketemu, tetap mendapatkan warisan. Ya, kalau sindiran, silakan engkau kembali kepada rumah ibumu, atau silakan engkau pulang ke rumah orang tuamu. Tergantung niatnya. Tapi kalau al-kinayah, ada namanya tolak itu sharih wal kinayah. Ada lafaznya sharih, saraha, jelas, aku ceraikan engkau. Itu jelas. Tapi kalau ada sindiran, jangan dekati aku, atau jangan masuk ke rumahku lagi. Seperti itu. Kalau niatnya adalah talak, waqa'at talak. Kalau niatnya itu misalnya bukan talak, betul-betul dia ingin menyendiri aja misalnya. La yaqa'at talaqa. Ya, kalau khulu itu apakah maharnya sudah dikembalikan? Tergantung kesepakatan. Bukankah kita, bagi orang yang menikah di Indonesia, bacalah buku nikahnya itu. Jadi jikalau suami atau istri minta nikah, maka saya berapa tadi ya? Kalau nggak salah, suami mau sukarela dikembalikan maharnya dengan sekian. Nah, jadi mungkin bagi orang yang udah nikah udah tahu itu. Silakan dibaca lagi buku nikahnya itu. Misalnya kalau misalnya ada perceraian kepada dari istri, kalau nggak salah seperti itu, maka sang istri membayarkan kepada suami sekian bla bla bla. Angkanya berapa ya? 5.000 atau berapa itu? Ya disepakati, ditandatangani. Itu kan sudah ittifaq. Tapi kan kalau untuk dikembalikan semuanya itulah tidak tepat. Ya bagaimana dia udah bersenang-senang sama istrinya, dia udah rawat, istrinya udah rawat suaminya, udah masakin, udah nyuciin semuanya. Tak mungkin dia mengambil semua maharnya lagi. Nah, ya tetap ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum jami'an wal akhwat, tetap harus bersabar. Jadi bab tolak ini
atau hulu ini itu bukan bab utama, bukan bab yang paling kita cari-cari, bukan seperti itu. Itu memang bab, memang pintu terakhir, tidak mampu lagi bersama. Penyiksaan, sadis misalnya, ada misalnya yang lainnya, mempermalukan, memang tidak mampu lagi, seperti mana Nabi Ismail menceraikan istrinya. Tahu kan kisahnya? Ketika itu Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail dari daerahnya. Dia melihat istrinya ini tidak baik, misalnya dalam segi akhlak dan yang lainnya. Dia sarankan kepada anaknya untuk menceraikan. Dia ceraikan. Nah, cerai itu boleh dan bukan dianjurkan, tapi boleh dalam keadaan yang betul-betul mendesak. Nah, apalagi misalnya ya, kalau betul-betul tidak mampu lagi diperbaiki. Misalnya, nauzubillah, di awal-awal mungkin manis ya, Masya Allah, kamu iniku, kamu kekasihku. Pas nikah ada penyiksaan, begini, dinasehati tidak mau, sering berjudi, sering tidak menafkahi, sering melalaikan, semuanya. Kalau dia mampu bersabar, walhamdulillah, itu pahala yang sangat besar. Kalau tidak mampu lagi bersabar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak mampu lagi bersabar, maka Allah berikan jalan terakhir, jalan keluar, kalau memang tidak mampu lagi bersama. Ingat ya, kalau memang tidak mampu lagi bersama. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, kita lanjutkan dulu sebentar kepada kitab. Ini ya, ya. Jadi seorang istri itu mendapatkan warisan walaupun hanya dengan akad. Walaupun dia tidak belum bersama dengan suaminya, tetap mendapatkan harta warisan. Jadi ini, ya. Jadi la yuhjabuz zawju, tanbih, ingat ini, ingat la yuhjabuz zawju awiz zawjah hajabun nuqsan idza kana al-far'ul warith mahjuban bil wasfi wa huwa imma ar-riq wa imma al-qatl wa imma al-kufr. Baik, ini anak tutup dulu. Kalau seperti ini, jadi kadang ada anak itu, dia anak tapi nggak ada pengaruhnya. Apa maksudnya Ustaz? Misalnya ada anaknya itu misalnya kafir. Anaknya misalnya kafir, tidak muslim. Atau anaknya itu misalnya qatil. Qatil, dia membunuh bapaknya misalnya atau ibunya. Atau raqiq. Misalnya yang wafat di sini misalnya az-zawju. Kemudian di sini ada anak. Di sini anak, di sini ada zaujah. Maka zaujah ini tetap mendapatkan 1/4. Kan ada anak Ustadz, ya ini anak tapi anak ini tidak berpengaruh apa-apa. Anak ini tidak berpengaruh apa-apa karena dia anak yang al-mahjub. Mic-nya habis baterai. Barakallahu fiik. Jadi kalau anaknya ini anak yang kafir atau dia membunuh orang tuanya, sampai di mana tadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah?
Aina wasalna? Ya Ustaz, Mana tadi? tanbih Ustaz. Tanbih. Oh, tanbih. Masya Allah, jauh sekali. Ustaz, tanbihnya itu Ustaz, kita sampai di Ustaz, az-zawj wa zaujah. Taib. Barakallahu fiik. Anda baru sadar tadi ada ahsanti Ummu Justin, barakallahu fiik. Ahsanti, barakallahu fiik. Jadi la yuhjabu zawju. Nah, jadi la yuhjabu zawju awiz zawjah hajabun nuqsan. Jadi az-zawju dan zaujah ini, istri atau suami ini tidak mendapatkan hajab nuqsan idza kana al-far'u warithi, apabila keturunan yang mewarisi itu mahjuban, terhalang, mahjuban bil wasfi, terhalang dengan sebuah sifat. Wa huwa, dia itu baik berupa ar-riq, apa riq? Perbudakan, misalnya anaknya ini adalah seorang budak, maka anak ini tidak memberi pengaruh kepada bapaknya. Atau anaknya ini berupa kafir, maka tidak memberi pengaruh. Thayyib. Jelaskan kembali dengan papan tulis. Tadi Anda katakan ada ibnun, dia kafir, atau dia qatil, dia membunuh orang tuanya ini yang wafat adalah az-zawju misalnya. Atau dia raqiq. Raqiq itu ya hamba. Nah, di sini ada zaujah. Maka zaujah ini tetap mendapatkan 1/4 walaupun ini anak langsung daripada az-zauj, daripada suami. Kalau ada di sini akhun syaqib, tetap mendapatkan al-baqi. Jadi mereka ini anak yang terhalang daripada harta warisan. Kita udah bilang kan sebelumnya, mawani'ul irthi itu ada berapa? Ada 3. Ikhtilafud din, wal qatl, wal riq. Ini hal-hal yang menghalangi seseorang daripada harta warisan. Jadi kalau orang yang punya sifat kafir atau membunuh pewarisnya, atau dia itu berupa hamba, dia adanya tidak dianggap. Adanya ada tapi nggak dianggap. Makanya ini tetap mewarisi. Ini nggak dianggap karena ini ada tapi nggak ada. Ada seperti nggak adanya. Atau kata orang Arab, wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia itu seperti nggak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Tayyib, wujuduhu ka'adamihi. Wadih? Bagaimana ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, kalau anak atau keluarganya itu dikategorikan dari 3 orang tadi, yang dia seorang kafir, atau dia membunuh bapaknya, membunuh pewarisnya, atau dia itu seorang hamba. Ada yang bertanya, Ustadz, anak seorang hamba itu bagaimana Ustadz? Contohnya begini. Zaman dahulu itu kan ada perbudakan. Ada bapak dan anak itu budak kadang. Kemudian bapaknya misalnya dibeli oleh orang lain. Dimerdekakan. Tamam? Kemudian dia meninggal. Dan anaknya statusnya masih budak orang lain, masih budak, masih abad. Maka anak ini tidak mendapatkan harta warisan, anak ini tidak memberi pengaruh kepada orang lain, walaupun itu ibnun. Wadih? Jadi anak hamba itu anak yang statusnya dia budak. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang tidak ada perbudakan di zaman ini. Baik, ikhwani azani Allahu wa iyyakum jami'an. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena udah azan ya di Riyadh. Ya begitulah kalau di Riyadh ini azannya cepat, sehingga mungkin kalau kita bisa kita mulai saja insyaallah pekan depan
jam 8 ya, biar agak lama kita belajarnya. Mengucapkan kepada antum, jazakumullah khairan atas perhatian antum. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan hari ini bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menambahkan istiqamahnya dan taufiknya kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Silakan diulang-ulang kembali pelajarannya supaya nggak lupa ya. Dan insyaallah besok kita ambil pelajaran usul. Insyaallah selama Anda belajar online di KSU ini ada namanya aplikasi namanya Kahoot. Ya, di aplikasi itu bisa langsung dibuat kuis-kuis langsung live. Nah, insyaallah akan Anda terapkan kalau nggak minggu depan mungkin 2 pekan lagi. Jadi nanti sebelum kita akhiri nanti ada kuis langsung. Kuis itu langsung antum seperti ujian langsung insyaallah nanti akan kita buatkan soal-soalnya insyaallah. Barakallahu fikum wa ya ikhwan wal akhwat wa insyaallah naltaqi fil liqa'il qadim wa jazakumullahu khairan.